Assalamualaikum teman-teman. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Di video kali ini saya akan sedikit menceritakan tentang awal mula saya datang ke Taiwan dan ada sesuatu hal yang di luar pemikiran saya, di luar keinginan saya, tapi itu menjadi pengalaman yang luar biasa sekali teman-teman. Saya awal datang ke Taiwan itu tidak bisa langsung bekerja di majikan saya teman-teman, karena ada suatu masalah waktu itu terjadi pada saya. Saya mau berangkat ke Taiwan kurang 3 hari. Nenek yang saya mau jaga itu meninggal dunia. Jadi saya harus ganti majikan. Tapi pihak PT mengatakan tidak apa-apa, kamu tetap harus berangkat karena kamu sudah dapat majikan baru. Kata pihak PT seperti itu, dan saya karena saya tidak mengerti, tidak ada pengalaman sama sekali, saya mengikuti, saya tetap berangkat ke Taiwan. Sesampainya di sini, sesampainya di agensi, teman-teman saya sudah pada diambil oleh majikannya, sudah diantarkan ke majikannya masing-masing, dan saya menunggu sampai hampir 1 hari. Saya itu tidak diantar dan tidak ada omongan sama sekali dari pihak agensi saya. Saya bahkan bingung, kenapa kok saya tidak diantar ke majikan saya. Sampai saya itu dikasih makan sudah nggak ada selera makan sama sekali teman-teman. Setelah agak sorean, penerjemah Indonesia itu datang dan mengatakan kepada saya, katanya surat-surat saya itu belum selesai. Saya tanya, surat apa? Karena dari pihak PT katanya saya sudah ada majikan. Iya, tapi belum bisa masuk. Disitulah saya sudah down banget teman-teman, karena belum ada pengalaman sama sekali. Itu pertama kali aku bekerja ke Taiwan, pergi ke luar negeri untuk bekerja itu pertama kali, dan langsung ada kejadian seperti itu. Jadi aku hanya terdiam sampai aku tuh nggak bisa nangis teman-teman, saking kayak terkejut, terus mau nangis itu udah kayak nggak keluar air mata kayak gitu. Aku cuma terdiam. Terus sorenya itu aku diajak ke atas, lantai atas di agensi itu, diperkenalkan oleh pembantunya, ya itu juga anak Indonesia. Kalau nggak salah itu namanya Yuli, dia anak Jawa Barat kalau nggak salah waktu itu. Dia menjaga ayah dari pemilik agensi saya. Di situ saya bertanya-tanya, dan disitulah awal ibarat ada kesedihan yang mendalam, tapi ternyata kalau sekarang dirasakan semua itu hikmahnya luar biasa teman-teman. Di situ saya ikut bersih-bersih, membantu pembantu agensi itu yang merawat kakek itu. Saya membantu bersih-bersih rumah. Bahkan pekerjaannya itu lebih berat daripada yang saya kerjakan sekarang. Tapi saya tidak mendapatkan gaji waktu itu 1 bulan teman-teman. Jadi saya itu cuma dikasih makan. Tapi saya sarapan beli sendiri. Entah kenapa, atau saya sudah merasa waktu itu teman-teman saya itu jarang yang membawa uang ke sini. Bahkan mungkin membawa uangnya hanya sekedarnya saja. Waktu itu saya membawa uang Indo itu sekitar kurang lebih 1 juta teman-teman ke sini. Terus sampai di sini dengan kejadian seperti itu, saya minta bantuan ke teman saya itu tadi untuk menukarkan uang 1 juta itu untuk ditukar uang Taiwan.
Jadi saya waktu itu mendapatkan uang 2000 NT. Dengan uang 1 juta itu saya mendapatkan uang 2000 NT, sisa sedikit uang Indonya. Waktu itu penukaran sekitar 400 lebih sedikit. Nah, itu untuk beli sarapan setiap pagi, karena kalau pagi saya tidak dikasih makan sama pihak agensi. Saya cuma dikasih makannya itu siang dan malam, kayak gitu teman-teman. Jadi saya membantu teman saya itu bersih-bersih 4 lantai, nyuci mobil, terus harus membersihkan rumah yang lainnya itu. Terus ada lagi pengalaman yang membuat aku itu sampai kalau teringat itu tersenyum, tapi juga bisa meneteskan air mata teman-teman. Walaupun saya itu anaknya orang tidak punya, di Indonesia itu aku belum pernah namanya di jalan raya besar itu teman saya disuruh majikannya itu mengambil bekas-bekas koran yang ada di perusahaan sebelahnya. Itu satu perusahaan tapi tempatnya itu beda gitu ya. Itu di jalan raya yang sangat besar. Teman saya itu membawa apa ya, kayak kalau di kereta kecil kayak gitu loh teman-teman, buat naruh-naruh barang kayak gitu. Dan itu saya mendorongnya kayak pemulung kayak gitu. Astagfirullahaladzim, bener-bener aku itu ya Allah, kok segininya. Waktu itu saya tuh memikirnya, kok segininya ya kerja di Taiwan itu kayak gitu. Aku tuh sampai kayak aku nggak berani cerita kepada keluarga di rumah, apalagi kepada orang tuaku. Pasti mereka sangat mengkhawatirkan saya kalau saya sampai menceritakan hal itu. Tapi itu pengalaman yang luar biasa, pengalaman yang tidak bisa saya lupakan. Inilah perjuangan kayak gitu teman-teman. Dan saya di situ itu 1 bulan, dan saya tidurnya itu ndak awal-awal itu 1 kamar dengan pembantu temen yang tinggal di situ itu. Tapi beberapa hari kemudian itu ada anak baru yang datang, terus mau ditaruh di 1 kamar dengan dia, dan saya harus pindah karena saya itu di agensi itu ada beberapa saudara gitu kan, tidak hanya 1 di kantor itu, tidak hanya 1 agensi. Jadi pemilik agensi itu mempunyai kakak terus adik kayak gitu. Saya itu ikut di agensi yang kakaknya itu, jadi saya tidak boleh tinggal di atas, jadinya saya harus di bawah. Lah, waktu saya pindah ke bawah itu saya harus tidur di bawah meja. Kalau malam itu saya harus ambil kasur, saya taruh di situ, saya tidur di situ sendirian di lantai 1. Itu kantor sebenarnya, tapi di belakang itu ada tempat makan gitu, meja makan. Saya tidur di situ. Terus kalau sudah pagi, saya nanti beres-beres, saya simpan lagi kasurnya. Dan itu pengalaman yang luar biasa bagi saya, benar-benar luar biasa. Dan 1 bulan berlalu. Waktu itu saya mikir, aku sudah 1 bulan di sini, orang tua saya sebenarnya mereka tidak menanyakan, tapi saya berpikir sendiri, aku harusnya sudah dapat gaji kayak gitu kan. Di situ saya berpikir bagaimana cara mencari pinjaman. Waktu itu saya mencari pinjaman ke teman saya dan dipinjamin uang 2 juta, dan saya suruh transfer ke rekening rumah, dan saya katakan itu gaji pertama saya. Saya berjanji dalam di hati saya sendiri, saya tidak akan menceritakan ini kalau saya belum mendapatkan majikan yang benar-benar baik, ataupun dalam keadaan yang ibaratnya saya itu sudah enak dipandang kayak gitu teman-teman. Dan saya itu berani menceritakan ke orang tua saya itu setelah saya mau pulang cuti. 4,5 tahun saya di sini. Setelah itu saya berani menceritakannya.
Dan orang tua saya juga terkejut, kenapa waktu itu kamu tidak bilang? Aku bilang, kalau aku menceritakan, percuma gitu, hanya akan menambah beban orang tua saya. Dan di waktu orang tua saya telepon, dia menanyakan, bagaimana majikan kamu? Saya selalu menjawabnya, majikan saya baik sekali, alhamdulillah. Di saat saya menjawab seperti itu, saya pasti akan mengambil napas panjang dulu, teman. Mengambil napas panjang supaya saya tidak menangis kayak waktu itu. Jadi perjalanan yang luar biasa, tapi alhamdulillah banget. Setelah itu saya dapat majikan. Di sana saya 9 bulan menunggu kakek, dan kakek meninggal waktu di majikan pertama. Dan di majikan kedua ini saya sudah hampir 7 tahun, 6 tahun lebih. Jadi totalnya itu saya di sini sekarang itu 7 tahun lebih sedikit. Dan disinilah saya menggali ternyata hikmah di balik semua itu. Masya Allah, rencana Allah itu begitu indah. Ternyata kenapa Allah menitipkan saya di agensi 1 bulan. Disitulah saya bisa belajar bahasa dengan anak Indo itu. Saya sedikit demi sedikit saya bisa bahasa waktu itu, karena saya waktu datang itu benar-benar tidak mengerti sama sekali. Setelah 1 bulan di situ, saya dikasih majikan yang di situ lumayan enak, tapi neneknya itu rada rewel, tapi dia suka masak. Saya di situ tidak bekerja keras, cuma menjaga kakek, masak nenek. Saya juga tidak bersih-bersih di lantai atas, saya cuma fokus menjaga kakek yang saya jaga. Di situ saya 9 bulan, ternyata Allah menitipkan saya di majikan itu 9 bulan itu untuk belajar masak, teman-teman. Karena apa? Di situ nenek itu masaknya macam-macam dan saya cuma melihat. Jadi saya tahu masakan ini bagaimana cara masaknya, harus dengan apa masaknya, itu seperti itu. Dan setelah 9 bulan saya di situ, Allah ngasih majikan lagi di sini ini, dan di sini itu saya sudah dilepas kayak gitu. Terserah kamu bagaimana enaknya kamu tinggal di sini. Sudah nggak diajarin lagi masak, juga nggak dikasih tahu harus kamu masak apa, enggak, cuma dikasih ini, terserah kamu mau masaknya gimana, kayak gitu. Masya Allah, itu ternyata rencana Allah yang dikasih ke aku itu seperti itu. Jadi bagi teman-teman, apapun yang terjadi di kalian, di waktu kalian susah, suatu saat kalian akan tahu hikmah di balik semua itu. Pasti ada hikmahnya. Semoga pengalaman yang saya ceritakan kepada teman-teman ini bisa menjadi motivasi buat kalian. Di saat kalian terpuruk, jangan kalian menyerah atau menyalahkan Allah, karena yakinlah rencana Allah itu begitu indah kalau dirasakan. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah setia menyaksikan video saya, yang setia mengikuti video saya. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Mohon dukungannya, like, share ke teman-teman kalian. Yang belum subscribe, tolong subscribe-nya. Terima kasih. Assalamualaikum.